Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Atikul Ilmi El-Faisal, Muslim Hayadi, Nur Hayati, Rizka Srinadila, dan saya sendiri Putri Wulandari. Kali ini kami akan membahas identifikasi masalah siswa melalui Aum Umum, analisis kebutuhan berdasarkan hasil Aum Umum. Semoga teman-teman dapat memperhatikan ya. Baiklah, berikut saya akan menyampaikan contoh hasil pengolahan Aum Umum seri umum format 3 SLTA pada kelas 10 MIPA 4 dengan jurusan MIPA dengan jumlah siswa 33 orang di Sekolah SMA Negeri 7 Padang dengan tanggal pengadministrasian Aum yaitu pada tanggal 9 Agustus 2017. Terdapat 10 bidang masalah, yaitu pertama, bidang jasmani dan kesehatan. Masalah tertinggi berjumlah 9 dan terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini berjumlah 10. Kemudian pada bidang masalah pendidikan dan pelajaran, masalah tertinggi berjumlah 15 dan masalah terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini berjumlah 11. Kemudian bidang hubungan sosial dengan masalah tertinggi berjumlah 13 dan terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini berjumlah 7. Kemudian bidang masalah agama, moral, dan nilai, masalah tinggi berjumlah 12 dan masalah terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini berjumlah 7. Kemudian bidang masalah keadaan dan hubungan dalam keluarga, masalah tertingginya berjumlah 15 dan masalah terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini berjumlah 6. Kemudian bidang karir dan pekerjaan, masalah tertingginya berjumlah 14 dan masalah terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini berjumlah 4. Kemudian masalah ekonomi dan keuangan, masalah tertinggi berjumlah 10 dan masalah terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini jumlah 1. Kemudian masalah diri pribadi, masalah tertingginya berjumlah 15 dan masalah terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini berjumlah 2. Kemudian pada bidang hubungan muda-mudi, masalah terberat sebanyak 18, masalah terendah sebanyak 0. Kemudian masalah berat pada bidang hubungan muda-mudi berjumlah 6. Kemudian bidang masalah waktu senggang, masalah tertingginya berjumlah 14 dan masalah terendah berjumlah 0. Masalah berat pada bidang ini 1, sehingga dapat kita lihat secara keseluruhan masalah tertinggi berjumlah 135 dan masalah berat berjumlah 55. Selanjutnya, analisis masalah dan jenis layanan yang dapat diberikan yang akan dijelaskan oleh Rizka dan Nur Hayati. Kepada teman-teman, silahkan ditonton dan diamati ya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang analisis Aum Umum SMA Negeri 7 Padang yang dilakukan secara berkelompok, yaitu pada kelas 10 MIPA 4 dengan jumlah siswa 33 orang. Berdasarkan hasil analisis Aum Umum di SMA Negeri 7 Padang kelas 10 MIPA 4, secara umum, masalah tertinggi terdapat pada bidang karir dan pekerjaan atau KDP sebesar 20,40%. Sedangkan total masalah terendah terdapat pada bidang ekonomi dan keuangan atau EDK sebesar 5,16%. Berikut terdapat 3 masalah terbesar di atas 10% berdasarkan hasil Aum Umum, yaitu yang pertama, karir dan pekerjaan atau KDP sebesar 20,40%. Yang kedua, pendidikan dan pelajaran atau PDP sebesar 18,18%. Yang ketiga, diri pribadi atau DPI sebesar 15,6%. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, masalah bidang karir dan pekerjaan atau disingkat dengan KDP. Berdasarkan jumlah keseluruhan masalah yang paling banyak persentasenya yang dialami oleh
siswa kelas 10 IPA 4 SMAN 7 Padang, yaitu 20,24%. Terdapat pada item cemas kalau menjadi pengangguran setamat pendidikan ini. Nah, guru BK bisa memberikan layanan berupa layanan format klasikal, yaitu terbagi beberapa bagian. Yang pertama, layanan informasi. Yang kedua, layanan penempatan dan penyaluran. Nah, yang kedua yaitu masalah bidang pendidikan dan pengajaran atau disingkat dengan PDP. Masalah yang banyak dialami siswa yaitu terkait dengan item khawatir tidak mampu bersaing dalam upaya memasuki pendidikan lanjutan setamat sekolah ini. Nah, guru BK dapat memberikan layanan yaitu layanan format klasikal terbagi menjadi dua layanan. Yang pertama, layanan informasi. Materi yang dapat diberikan terkait layanan informasi ini yaitu A. Tips meningkatkan konsentrasi, B. Meningkatkan self-efficiency, C. Motivasi belajar, D. Penyesuaian diri dengan tugas-tugas, E. Mengenal tipe-tipe belajar, dan F. Manajemen waktu belajar. Yang kedua yaitu layanan penguasaan konten seperti keterampilan meringkas pelajaran, yang C. keterampilan membaca cepat dan mengambil intisari bacaan. Yang ketiga, masalah bidang jasmani dan kesehatan atau disingkat dengan JDK. Masalah yang banyak dialami oleh siswa yaitu terkait dengan item khawatir tertular penyakit yang diderita orang lain. Guru BK dapat memberikan layanan yaitu berupa layanan klasikal. Dalam layanan klasikal ini terdapat juga layanan informasi. Layanan informasi dapat diberikan kepada siswa berkaitan dengan jasmani dan kesehatan. Materinya itu yaitu A. Tips menjaga kesehatan, B. Makanan bergizi dan wajib dikonsumsi oleh pelajar, yang C. Tips hidup sehat. Materi terakhir, analisis aum umum, prognosis dan diagnosis akan dijelaskan oleh Muslim Hayadi. Pertama, bidang masalah KDP atau bidang masalah karir dan pekerjaan. Terdapat 15 item pernyataan. Pada bidang masalah karir dan pekerjaan, terdapat 20,40% siswa di kelas 10 MIPA 4 mengalami masalah pada bidang ini. Analisis diagnosisnya yaitu siswa mengalami kecemasan dalam hal pengangguran. Sedangkan analisis prognosisnya, kecemasan ini akan berdampak negatif terhadap diri siswa. Karena ketika siswa mencemaskan hal ini, siswa akan terus memikirkannya dan menduga-duga kemungkinan yang akan ia alami di masa yang akan datang. Kecemasan ini juga akan berpengaruh terhadap kefokusan siswa. Ketika siswa cemas dan terus memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut, fokusnya dalam menjalankan pelajaran akan terpengaruh dengan hal-hal itu, dan siswa juga menjadi tidak bersemangat lagi dalam menjalankan proses belajar. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan yaitu memberikan informasi dan pemahaman mengenai perencanaan masa depan dalam melanjutkan karir, mengajak siswa untuk berdiskusi agar tidak mengalami kecemasan dan menemukan pengetahuan baru dalam merencanakan masa depan. Selanjutnya, materi yang dapat diberikan yaitu perencanaan karir masa depan. Selanjutnya, jenis layanan yang digunakan yaitu layanan penempatan dan penyaluran, layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan, dan layanan orientasi. Selanjutnya, format layanan yang digunakan yaitu format klasikal, format kelompok, format individual, dan format lapangan. Sedangkan pihak yang terlibat yaitu guru BK dan siswa kelas 10 MIPA 4. Kedua, bidang masalah PDP atau bidang masalah pendidikan dan pelajaran.
terdapat 15 item pernyataan. Pada bidang masalah pendidikan dan pelajaran, terdapat 18,18% siswa di kelas 10 MIPA 4 mengalami masalah pada bidang ini. Analisis diagnosisnya yaitu siswa khawatir tidak dapat mendapatkan sekolah ini. Sedangkan analisis prognosisnya yaitu akan berdampak pada hasil belajar siswa dan pikiran siswa selalu dipengaruhi oleh kekhawatiran tersebut. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan yaitu siswa perlu diberikan pemantapan dan pengetahuan mengenai cara meningkatkan atau memaksimalkan aktivitas belajar agar memperoleh nilai bagus dalam ulangan atau ujian ataupun tugas-tugas lainnya. Selanjutnya, materi yang dapat diberikan yaitu cara meningkatkan atau memaksimalkan aktivitas belajar. Selanjutnya, jenis layanan yang diberikan yaitu layanan informasi, layanan penguasaan konten, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konseling perorangan. Selanjutnya, format layanan yang diberikan yaitu format klasikal, format kelompok, dan format individual. Sedangkan pihak yang terlibat yaitu guru BK dan siswa kelas 10 MIPA 4. Yang ketiga, bidang masalah JDK atau bidang masalah jasmani dan kesehatan. Terdiri dari 25 item pernyataan. Pada bidang masalah jasmani dan kesehatan, terdapat 10,42% siswa di kelas 10 MIPA 4 mengalami masalah pada bidang ini. Analisis diagnosisnya yaitu siswa sering tertular penyakit. Sedangkan analisis prognosisnya, apabila permasalahan mengenai kesehatan ini diabaikan, sangat dikhawatirkan pada keadaan sekolah yang menjadi tidak kondusif. Dengan mudahnya penularan penyakit dari suatu siswa ke siswa lainnya. Selanjutnya, solusi yang dapat kita berikan yaitu siswa perlu diberikan informasi dan pemahaman bagaimana agar tubuh tidak mudah tertular penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, materi yang dapat diberikan yaitu makanan bergizi dan pola hidup sehat bagi remaja. Selanjutnya, jenis layanan yang diberikan yaitu layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Selanjutnya, format layanan yang dapat diberikan yaitu layanan format klasikal dan format kelompok. Serta pihak yang terlibat yaitu guru BK dan siswa kelas 10 MIPA 4. Nah, gimana teman-teman semua? Apakah teman-teman semua sudah paham dan mengerti akan analisis kebutuhan berdasarkan hasil AUM umum yang telah dijelaskan oleh kelompok 3? Kelompok harapkan semoga teman-teman semua dapat paham dan mengerti, sehingga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.